Di tengah hiruk pikuk yang gak pernah benar-benar berhenti, ada satu cara sederhana buat kita kembali bernapas. Pergi menjauh sebentar, meninggalkan layar dan membiarkan alam yang berbicara. Puncak menyambut dengan udara dingin, jalan yang menanjak dan kabut yang turun perlahan seolah ngingetin kalau hidup gak harus selalu ngebut. Setiap tikungan punya cerita, setiap langkah punya tujuan, bukan buat sampai cepat, tapi buat sampai dengan rasa. Di sini waktu berjalan lebih pelan. Api kecil, secangkir kopi hangat, dan sunyi yang justru bikin pikiran jadi ramai. Bukan soal sejauh apa perjalanannya, tapi tentang apa yang kita temuin di sepanjang jalan. Dan kali ini, perjalanan gue berhenti di satu tempat bernama waktu berangkat. Cuacanya lagi agak terik, masih suasana kota, panas, rame, dan aktivitas jalanan yang padat. Di perjalanan kali ini gue gak sendirian. Ada satu keluarga yang ikut camping bareng gue, temen dari masa kerja dan juga masa kuliah. Perjalanan bareng-bareng gini selalu punya cerita sendiri, dari obrolan ringan sampai rencana-rencana kecil selama di camp. Pelan-pelan ninggalin kota, suasana mulai berubah. Panas berganti sejuk, jalanan mulai naik, dan tujuan kita makin dekat. Ini dia, tanjakan terakhir. Motor mulai mikir, gue juga. Dengan kombinasi beban tubuh, beban motor, dan beban hidup yang berlebih, akhirnya kita sepakat buat ngalah. Istri gue turun dulu, biar motor bisa lanjut naik. Gue parkirin motor di atas, lanjut turun lagi. Bukan buat manjat gunung, tapi buat bantu istri bawa keril. Kondisinya gerimis, jalanan licin, tanjakan panjang. Tapi ya itu tadi, namanya juga perjalanan. Yang penting bukan siapa yang paling kuat nanjak, tapi siapa yang gak ninggalin di belakang. Kirain abis tanjakan tadi udah selesai perjuangannya. Ternyata belum. Masih ada jalur berkelok menuju lokasi camping. Jalannya sempit, cuma muat satu mobil. Jadi buat yang camping pakai mobil, siap-siap saling menepi dan adu kesopanan. Untungnya jalannya udah cor-coran, jadi masih bisa tarik napas. Tapi sekitar 500 meter sebelum gerbang camping ground, aspal dan cor-coran pamit. Ganti tanah merah yang licin, susah ditebak dan gampang amblas. Salah gas dikit bisa jadi konten jatuh gratis. Pelan-pelan, fokus, jangan sok jago. Soalnya tujuan kita bukan viral, tapi sampai lokasi. Begitu sampai lokasi, ternyata kita nggak disuruh registrasi dulu. Malah langsung diantar buat milih spot camping. Dan tanpa banyak mikir, gue pilih spot yang langsung ngadep ke city light. Biar malamnya nggak cuma dingin, tapi juga ada pemandangan. Tenda gue juga sengaja gue pasang sebelahan sama temen gue. Soalnya camping bareng tuh lebih enak kalau bisa sharing apa aja, dari kopi sampai curhat. Lanjut ke momen paling krusial, setting tenda. Gue mulai dari pasang footprint, niatnya biar tenda gak kotor, walaupun kenyataannya ujung-ujungnya kotor luar biasa. Belum kelar setting, cuaca mulai kasih kode. Rintikan kecil turun dan di situ kepanikan mulai muncul. Antara lanjutin pasang tenda atau doa, semoga hujannya nggak jadi.
Proses setting tenda kali ini jadi agak lama. Bukan karena gue ribet, tapi karena harus sekalian merhatiin temen gue. Ini camping perdana buat mereka, jadi semuanya masih tahap belajar sambil panik. Tenda yang dibawa sih katanya tenda otomatis, tapi ternyata tetap harus pas posisinya buat berdiri sempurna. Salah arah sedikit, tenda bisa berdiri, tapi kayak orang capek. Di sini tugas gue bukan cuma masang tenda sendiri, tapi juga jadi teknisi tenda dadakan. Pelan-pelan kita atur bareng, yang penting bukan cepetnya, tapi semua tenda bisa berdiri dan gak ada yang panik duluan. Setelah semua tenda akhirnya berdiri, istri gue langsung tancap gas. Masak nasi buat persiapan makan sore. Prioritas harus jelas, perut dulu baru healing. Sambil nunggu nasi mateng, gue sempetin keliling lihat-lihat sekitar. Kondisi lagi bagus-bagusnya. Awan tebal turun, pandangan terbatas karena kabut. View-nya emang gak kelihatan jauh, tapi suasananya dapet banget. Dan yang paling kelihatan happy justru temen gue. Camping perdana, tenda berdiri, nasi lagi dimasak. Wajar sih senyumnya susah disembunyiin. Menu sore kali ini sederhana, murah, tapi bikin bahagia. Bintang utamanya adalah udang. Langkah pertama, udang kita marinasi dulu, pakai bumbu seadanya. Karena di camping yang penting ada rasa, bukan gelar. Habis itu kita tuang tepung serbagunanya. Ini tepung serbaguna ya, bukan cuma buat goreng, tapi juga buat nyelamatin hidup pas lapar. Lanjut minyak kita tuang ke wajan dan kompor kita nyalain. Dan di momen ini semua harapan kita titipin ke api. Baru setelah itu udangnya kita guling-gulingin ke tepung serbaguna. Kayak lagi nyiapin masa depan. Harus dibalut dulu biar kuat dan akhirnya cemplung udang masuk ke minyak panas. Aromanya naik, iman goyah, diet batal. Dan di titik ini semua capek, dingin, dan drama perjalanan langsung terlupakan. Di sini kita sebenarnya masak di tenda masing-masing. Gue sama istri, temen gue juga sama istrinya. Konsepnya santai, masak versi masing-masing. Tapi entah kenapa gue ngerasa ada yang aneh. Pas gue baru mulai masak, baru panas-panasnya nih wajan, tiba-tiba temen gue dateng, bukan bawa cerita, tapi bawa ayam goreng. Katanya ini camping perdana mereka, tapi kalau urusan makanan dia malah ngeduluin gue. Di titik ini gue sadar, pengalaman camping boleh perdana, tapi insting lapar gak pernah bohong. Dan sebagai temen yang baik, gue cuma bisa bilang, makasih bro. Pas makanan udah mateng, perut lagi siap-siap bahagia, pengelola baru dateng buat registrasi. Timingnya pas banget, pas aroma makanan lagi naik-naiknya. Untuk kita yang motocamp kena biaya 65.000. Rinciannya simple, 25.000 per kepala dan 15.000 buat satu motor. Masuk akal sih, fasilitas dapet, view dapet, pengalaman juga dapet. Habis itu baru deh makan dengan hati yang tenang dan perut yang siap diisi. Iya, kasih tahu lu mah. Korak mau.
Setelah tadi makan pakai udang, kebetulan cuaca sempet cerah sebentar. Akhirnya gue mutusin buat makan lagi di luar tenda. Sambil ngobrol santai, obrolannya random. Mulai dari pengalaman camping udah kemana aja, sampai bahas peralatan camping. Salah satu topik serius malam itu tenda. Soalnya temen gue mulai ngerasa pinggangnya sakit, bolak-balik nunduk tiap keluar masuk tenda. Di situ gue langsung bilang, jangan sampai salah beli tenda. Soalnya kalau dapetnya tenda 2 orang yang makin kecil, bisa-bisa pas mau keluar tenda harus nunduk, ngesot, terus tiba-tiba nongol kayak bayi bajang, dan itu rawan nakutin orang. Di tengah city light malam itu tiba-tiba kelihatan letupan kembang api. Kalau dari bawah sana, kembang api itu meluncurnya tinggi banget. Kelihatan megah, rame. Tapi pas gue lihat dari puncak, Masya Allah, ternyata kelihatannya kecil. Bukan karena kembang apinya, tapi karena sudut pandang gue yang udah beda. Dan di sini gue sadar, dunia itu luas. Kalau kita naik sedikit aja, banyak hal yang dulu kelihatan besar ternyata nggak sebesar itu. Dan malam itu, letupan kecil di kejauhan jadi penutup buat cerita hari ini. Ini momen paling sakral. Pompa elektrik gue nyalain, suaranya langsung kayak mesin jet mau take off di tengah gunung. Perlahan kasur angin ngembang, dari lempeng penderitaan jadi ranjang harapan. Di luar gerimis mulai turun, udara makin dingin, tapi di dalam tenda, kasur gue udah siap nerima badan capek dan beban hidup. Camping boleh ribet, yang penting tidur tetap sultan. Sekarang udah jam 11, waktunya kita buat istirahat. Tadi kita nggak sempet banyak rekam karena kan kondisi waktu berangkat tuh hujan deras banget. Dan sekarang juga hujan nih. Jadi dari tadi kita cuman aktivitas di dalam tenda doang. Jangan kemana-mana, besok gue bakal explore di pesona Go Puncak ini ada apa aja. Besok gue bakal share sama kalian. Jangan kemana-mana ya, tongkrongin terus channelnya Gunadi Explore. Sekarang waktunya kita tidur. Bye-bye.
Akbar. Alhamdulillah, setelah gue lantunkan azan, hujan pun reda. Sekarang tinggal angin sama kabut. Air bukan jatuh lagi, tapi terbang. Buliran kecil berterbangan, masuk keluar tenda kayak maling gak diundang. Dan di kondisi sekritis ini, datanglah ujian terbesar seorang suami. Istri gue kebelet ke toilet. Gue nungguin di tenda bro, antara khawatir sama manusia atau takut tenda gue kabur di bawah angin. Mau ikut, tendanya gak ada pemberat. Mau diem, hati gak tenang. Camping itu bukan cuma soal alam, tapi soal pilihan hidup. Dan camping ngajarin satu hal. Kadang lo harus milih, nahan tenda atau nahan rasa khawatir. Di balik kabut tebal itu, gue sadar cerita camping paling seru bukan soal tempatnya, tapi soal momen kecil yang gak pernah ada di rencana. Emang kamu nungguin aku? Iya lah. Ana Miki kalau mau kamar mandi juga. Apa ya? Enggak sih Ana. Mas kakimu. Mau ngeser ke sing bodol plasite gitu tadi. Iya, yang krungu suara flashlight kecabut. Mas layar masih orang masih kayak. Iya. Flashlightnya nempel. Wah, copot juga punya kita depannya. Iya. Flashlight gua juga copot, coy. Orang tadi frame tenda gua sampai nempel, mau nempel ke kepala ini. Iya. Kayaknya ini angin puting beliung ini. No, flashlight gua udah lepas nih. Punya lu udah nggak ada sama sekali. Lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ntar habis selesai hujannya langsung kita cek keluar. Anginnya doang yang kenceng ini. Itu yang belakang rubuh semua kayaknya ya. Lo habis ngecek tadi. Pagi datang pelan, gue keluar tenda dan langsung disambut kenyataan. Shelter belakang tenda yang semalam jadi dapur kebanggaan sekarang udah rata sama tanah. Flashlight juga ikut menyerah, nutup tenda rapih. Kayak bilang, udah bro, kita tidur lagi aja. Gerimis masih turun tipis, jadi sebelum mikirin sarapan, yang gue benerin dulu adalah flashlight. Karena di alam yang penting bukan duluan makan, tapi duluan bertahan. Gue jalan pelan, ngeliat sekitar dan pelan-pelan view mulai kebuka. Kabut masih ada, angin masih lewat, tapi pagi itu ngasih tanda kalau semua perjuangan semalam nggak sia-sia. Camping selalu gitu, habis malam yang berat, pagi datang bawa pemandangan yang bikin lo lupa capeknya. Hujannya masih belum berhenti. Nggak tahu nih kita bongkar tendanya kapan. Tapi yang jelas ini adalah yang gue pengenin. Kalau lagi camping, gue lebih seneng cuaca yang kayak gini. Tapi gila sih, ekstrim banget. Tadi tuh sekitar jam 5 ya. Jadi yang namanya tenda itu udah ngeri banget. Udah yang namanya tenda gue tuh udah kayak mau nempel ke badan gitu kan. Karena saking kencengnya angin dari atas, gitu. Itu gila sih, luar biasa.
Ini sarapan udah jadi, waktunya kita cobain ya. Tuh, ini ada telur puyuh, ada wortel, ada labu, ada brokoli. Kita cobain dulu di sausnya. Mantap. Oke guys, sekarang waktunya gue review lokasinya. Camping ground ini ada di ketinggian. Udaranya dingin, anginnya aktif, dan kabut sering lewat tiba-tiba. Spot yang gue pilih langsung menghadap ke city light. Dan pas cuaca mulai kebuka, view-nya beneran dapat. Soal fasilitas di sini udah tersedia toilet dan musola. Toiletnya ada yang deket banget sama spot tenda gue, jadi aman kalau tengah malam atau subuh nggak perlu jauh-jauh. Musolanya ada di bawah, nyatu sama toilet kedua, dan masih cukup nyaman buat ibadah. Untuk kondisi tanah di sini empuk tapi tetap kuat, pas buat masang pasak dan flysheet asal dipasang dengan benar. Area campingnya cukup lega, antar tenda masih ada jarak, jadi nggak kerasa sumpek walaupun lagi rame. Menurut gue tempat ini cocok buat yang pengen camping santai, dingin, dan nikmatin pemandangan malam dari ketinggian. Nggak instan, tapi worth it. Hari ini bener-bener ngingetin gue kalau perjalanan gak selalu harus mulus buat bisa jadi cerita yang berkesan. Dari berangkat dengan cuaca terik, lewat tanjakan panjang yang nguras tenaga, gerimis, angin, kabut, sampai malam yang dingin dan sunyi. Semua itu kerasa berat di momen ngejalaninnya, tapi pas dijalanin bareng orang-orang yang tepat, semuanya jadi terasa cukup. Tenda diuji, mental diuji, dan rencana juga sempet berantakan. Tapi justru disitulah esensi camping. Kita belajar nerima keadaan, ngalah sama alam, dan nikmatin hal-hal sederhana. Makan hangat, obrolan pelan, dan pemandangan yang gak bisa dibeli. Pagi datang pelan, kabut masih menggantung, angin masih berbisik, tapi view mulai kebuka. Dan di momen ini gue sadar semua capek semalam akhirnya kebayar. Oke guys, jadi segini aja ya cerita perjalanan hari ini. Nah, gue kali ini ke campnya bareng mereka. Aduh. Ya, semoga ya, jadi camping pertama mereka itu diterjang badai tadi malam. Semoga mereka nggak kapok ya. Dari atas sini gue ngeliat dunia dengan cara yang berbeda. Hidup ternyata luas dan kita nggak harus selalu lari. Kadang cukup berhenti sebentar buat bersyukur dan ngerasain tenangnya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Inilah cerita gue dan ini Gunadi Explore.